Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri dengan NIM 2410606648. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau membahas materi mengenai ilmu Al-Quran dan tafsir. Materi ini penting buat dibahas dan dipelajari karena ketika kita mempelajari Al-Quran, itu kita tidak hanya membaca teksnya aja, tapi juga perlu memahami bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana susunannya disusun, dan juga bagaimana makna ayat-ayatnya tersebut. Jadi, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu Al-Quran dan tafsir, termasuk bagaimana pandangan ulama klasik dan ulama modern terhadap keduanya. Namun, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu terlebih dahulu memahami kenapa ilmu Al-Quran dan tafsir itu penting. Jadi, dalam memahami Al-Quran, itu kita tidak cukup jika kita cuma membaca teksnya aja. Sebab Al-Quran memiliki latar belakang turunnya ayat, susunan ayat dan surah, cara membaca, serta makna yang perlu dipahami secara benar. Oleh karena itu, diperlukan ilmu yang dapat membantu kita menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana Al-Quran disusun, sampai bagaimana Al-Quran dipahami. Dari sinilah muncul istilah ilmu Al-Quran dan tafsir. Namun, dalam pembahasannya, para ulama tidak selalu memiliki pandangan yang sama ya teman-teman, karena hubungan antara ilmu Al-Quran dan tafsir, ada ulama yang menganggap tafsir sebagai bagian dari ilmu Al-Quran, tapi juga ada ulama yang memandang tafsir sebagai ilmu tersendiri. Jadi di sini terdapat perbedaan pandangan di mana ada ulama klasik dan ulama modern. Ulama klasik memandang ilmu Al-Quran sebagai ilmu yang sangat luas, maka tafsir dianggap masuk ke dalam bagian ilmu Al-Quran. Jadi dalam pandangan klasik, ketika membahas ilmu Al-Quran, pembahasan tentang tafsir juga termasuk di dalamnya. Sedangkan berbeda dengan ulama modern cenderung melihat tafsir sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Artinya, tafsir emang masih berkaitan erat dengan ilmu Al-Quran, tetapi pembahasannya sudah berkembang sangat luas sehingga dianggap perlu dipisahkan sebagai bidang ilmu tersendiri. Perbedaan ini muncul karena perkembangan keilmuan dari waktu ke waktu. Semakin lama, kajian tafsir semakin mendalam dan metodenya juga semakin beragam. Karena itulah muncul perbedaan cara pandang antara ulama klasik dan juga ulama modern. Kemudian ada pandangan ulama klasik, di mana di sini kita akan merincikan mengenai pandangan ulama klasik. Salah satu tokoh yang mewakili pandangan ulama klasik ialah Az-Zarqani. Beliau dikenal melalui kitabnya yang berjudul Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran. Menurut Az-Zarqani, ilmu Al-Quran terdiri dari berbagai kajian yang disebut mabahis. Kata mabahis berasal dari bahasa Arab, bahats, yang berarti kajian atau pembahasan. Dari sini bisa dipahami bahwa ilmu Al-Quran menurut pandangan klasik tidak hanya membahas satu hal saja. Ilmu Al-Quran mencakup banyak aspek yang berkaitan dengan Al-Quran secara menyeluruh. Misalnya tentang turunnya wahyu, penyusunan ayat dan surah, pengumpulan Al-Quran, cara pembacanya, sampai cara memahami dan menafsirkannya. Jadi, dalam pandangan ulama klasik, tafsir masih menjadi bagian dari ilmu Al-Quran karena tafsir dianggap sebagai salah satu bahasan penting dalam memahami Al-Quran. Kemudian ada contoh mabahis. Pada slide ini dijelaskan beberapa contoh mabahis atau pembahasan dalam ilmu Al-Quran menurut pandangan Az-Zarqani. Pertama,
Ilmu Al-Quran membahas bagaimana Al-Quran diturunkan. Ini berkaitan dengan proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak turun sekaligus, tetapi juga diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan peristiwa tertentu. Kedua, ilmu Al-Quran juga membahas bagaimana urutan ayat dan surah disusun. Ini penting karena urutan dalam mushaf Al-Quran memiliki susunan tertentu yang tidak sembarangan. Lalu yang ketiga, ilmu Al-Quran membahas bagaimana Al-Quran dikumpulkan setelah diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Setelah wahyu turun, ayat-ayat Al-Quran kemudian dihafal, ditulis, dan pada masa tertentu dikumpulkan menjadi mushaf. Selain itu, ilmu Al-Quran juga membahas bagaimana Al-Quran ditulis dari awal dari wahyu lisan menjadi tulisan. Ilmu ini juga membahas qiraah atau cara membaca Al-Quran serta tafsir, yaitu menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Dari pernyataan ini terlihat jelas bahwa dalam pandangan klasik, tafsir masih termasuk dalam bagian ilmu Al-Quran. Kemudian ada kajian tambahan, di mana beberapa kajian lain dalam ilmu Al-Quran antara lain nasih dan mansuh. Ini jadi masuk dalam salah satu kajian tambahan. Nasih dan mansuh berkaitan dengan ayat atau hukum yang menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya. Pembahasan ini penting karena dalam memahami ayat Al-Quran, kita perlu memahami konteks hukum dan perkembangan ketentuan yang ada di dalamnya. Selain itu, ilmu Al-Quran juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan jawaban terhadap keraguan atau tuduhan terhadap Al-Quran. Jadi maksudnya, ya, Al-Quran tidak hanya menjelaskan isi Al-Quran saja, tetapi juga membantu menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan ulama klasik, cakupan ilmu Al-Quran sangat luas. Karena luasnya cakupan tersebut, tafsir dianggap sebagai bagian dari ilmu Al-Quran dan belum berdiri sebagai ilmu yang terpisah. Kemudian, ada pandangan ulama modern. Jadi berbeda dengan ulama klasik, ulama modern justru memberikan definisi yang lebih spesifik terhadap ilmu Al-Quran. Salah satu tokoh yang mewakili pandangan ini adalah Mana Al-Qatan. Dalam kitabnya yang berjudul Mabahis fi Ulum Al-Quran. Ilmu Al-Quran didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hal-hal dasar terkait Al-Quran. Maksudnya, ilmu Al-Quran dalam pandangan modern lebih difokuskan pada aspek-aspek pokok atau dasar yang membantu seorang memahami Al-Quran. Jadi pembahasannya lebih diarahin ke hal-hal seperti turunnya Al-Quran, pengumpulan, penyusunan, dan juga pembagian ayat. Beda dengan pandangan klasik yang tadi sempat disebutkan, yang memasukkan tafsir ke dalam ilmu Al-Quran. Pandangan modern cenderung memisahkan tafsir karena tafsir dianggap memiliki pembahasan yang lebih luas dan mendalam. Kemudian ada pula ruang lingkup modern. Jadi menurut pandangan modern, ruang lingkup ilmu Al-Quran meliputi beberapa hal. Yang pertama ada asbab an-nuzul atau sebab turunnya ayat. Ini penting karena beberapa ayat turun berkaitan dengan peristiwa tertentu, sehingga untuk memahami ayat tersebut kita perlu mengetahui latar belakangnya. Yang kedua, ada proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran. Pembahasan ini menjelaskan bagaimana wahyu yang turun secara bertahap kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi mushaf. Yang ketiga, ada pembagian Makki dan Madani. Ayat Makki adalah ayat yang turun sebelum hijrah. Sedangkan ayat Madani adalah ayat yang turun setelah hijrah. Pembagian ini membantu kita memahami konteks dakwah dan isi kandungan ayat. Yang keempat, ada nasikh dan mansukh, yaitu pembahasan tentang ayat atau hukum yang menggantikan hukum sebelumnya. Kelima, ada ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya membutuhkan penjelasan lebih dalam. Namun, teman-teman, dalam ruang lingkup modern ini, tafsir gak disebutin secara langsung. Hal ini
menandakan bahwa tafsir mulai dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri, beda dengan ilmu Al-Quran. Jadi ada perbedaan utama yang cukup mencolok dari ulama klasik dan ulama modern, di mana ulama klasik masukkan tafsir ke dalam ilmu Al-Quran, sedangkan ulama modern tidak memasukkannya secara langsung. Tapi tafsir tetap berkaitan erat dengan Al-Quran, cuma dipandang sebagai bidang ilmu yang lebih luas dan kompleks. Jadi hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam kajian keislaman. Semakin berkembangnya zaman, pembahasan tafsir menjadi semakin mendalam, tidak hanya menjelaskan arti ayat, tetapi juga menggunakan berbagai pendekatan seperti bahasa, sejarah, sosial, hukum, dan lainnya. Lalu, mengapa sih tafsir itu dipisah? Jadi, hal ini terjadi karena tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awalnya, tafsir mungkin dipahami sebagai bagian dan penjelasan ayat dalam ilmu Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, pembahasan tafsir justru semakin meluas. Metode tafsir juga semakin beragam. Ada tafsir yang menggunakan pendekatan bahasa, pendekatan hukum, pendekatan sejarah, bahkan pendekatan sosial. Selain itu, setiap mufasir atau ahli tafsir juga bisa memiliki metode dan corak penafsiran yang berbeda. Karena perkembangan yang semakin kompleks inilah, tafsir kemudian dipandang sebagai disiplin ilmu tersendiri. Jadi, tafsir bukan dipisahkan karena tidak berhubungan dengan ilmu Al-Quran, tetapi karena pembahasannya sudah berkembang sangat luas dan membutuhkan kajian khusus. Kemudian ada analogi dari keilmuan. Untuk memudahkan pemahaman, hubungan ilmu Al-Quran dan tafsir bisa dianalogikan dengan ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, ada usul fikih dan fikih. Usul fikih berfungsi sebagai dasar atau metode untuk memahami hukum Islam, sedangkan fikih adalah hasil penerapan dari dasar-dasar tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu Al-Quran dapat dianggap sebagai dasar. Ilmu ini memberikan pemahaman tentang bagaimana Al-Quran diturunkan, disusun, dibaca, dan juga dikaji. Sementara itu, tafsir adalah penjabaran dari ayat-ayat Al-Quran. Tafsir berfungsi untuk menjelaskan makna ayat agar mudah dipahami secara lebih mendalam. Jadi, meskipun keduanya bisa dibedakan, ilmu Al-Quran dan tafsir tetap saling berkaitan. Ilmu Al-Quran menjadi dasar, sedangkan tafsir menjadi bentuk penjelasan dan penerapan pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Kemudian, adapun kesimpulannya, yaitu dari seluruh pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu Al-Quran dan tafsir memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu Al-Quran berfungsi sebagai dasar untuk memahami Al-Quran. Di dalamnya dibahas hal-hal penting seperti proses turunnya wahyu, pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, asbab an-nuzul, makhi dan madani, nasikh dan mansukh, serta pembahasan lainnya. Sementara itu, tafsir berfungsi untuk menjelaskan makna ayat secara lebih mendalam. Tafsir membantu kita memahami pesan, kandungan, dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Perbedaan pandangan antara ulama dan klasik modern inilah yang menunjukkan bahwa keilmuan Islam terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ulama klasik melihat tafsir sebagai bagian dari ilmu Al-Quran, sedangkan ulama modern cenderung memandang tafsir sebagai disiplin ilmu sendiri. Namun yang paling penting adalah keduanya tetap saling melengkapi dan membantu umat Islam memahami Al-Quran dengan lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai ilmu tafsir dan Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.